Udah pergi Ustaz tadi kan? Prasasti trompet. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang selalu kita terima, yang selalu beliau limpahkan kepada kita. Selawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anak ustazah yang ustazah sayangi karena Allah? Ustazah berharap anti semua dalam keadaan sehat, anti semua dalam keadaan siap untuk mulai belajar prakarya, anti semua dalam keadaan fokus dalam belajar, ya anak-anak ustazah ya. Baiklah anak-anak ustazah, hari ini adalah pertemuan kita ketiga dan kita sudah masuk di bab kedua. Nah, sebelumnya ustazah mengingatkan kembali, kita di pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar tentang kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak terbagi apa saja sifatnya kerajinan bahan lunak, bisa dibuat apa saja bahan lunak tadi, bisa jadi kerajinan apa gitu ya. Ustazah berharap anak-anak ustazah sudah memahami, dan jika memang masih ada yang kurang paham dengan materi kita sebelumnya, silakan hubungi ustazah, insyaallah nanti akan ustazah jawab. Sekali lagi ustazah ingatkan kepada anak ustazah, silahkan dicatat materi kita ya Ananda, silahkan diringkas mana yang anti rasa penting, anti rasa perlu, dan tidak usah dikumpul catatan ke ustazah ya Ananda ya. Namun ini garis besarnya, sewaktu-waktu ustazah akan meminta catatan yang merupakan salah satu tugas. Nah, catatan anti ini nanti akan termasuk kepada tugas praktek kita. Berhubung kita tidak melaksanakan praktek, nah catatan anti merupakan nilai praktek nanti dari ustazah. Ya, anak-anak ya, jangan lupa. Baiklah, kita masuk ke materi kita di bab 2. Di bab 2 ini anak-anak ustazah kita akan belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Nah, mungkin kata-kata TIK atau teknologi informasi dan komunikasi ini sudah biasa terdengar oleh anak-anak ustazah. Mungkin sudah ada juga yang pernah belajar tentang ini, atau cuman sekedar mendengar. Nah, di kelas 8 ini di bab kedua kita akan mempelajari tentang teknologi informasi dan komunikasi ini. Nah, baiklah anak-anak ustazah, kita di pertemuan kita yang hari ini, kita sebelum memulai apa itu alat teknologi informasi dan komunikasi itu, kita harus tahu dulu sejarahnya teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Nah, sejarah teknologi informasi dan komunikasi tidak terlepas dari perkembangan peradaban manusia yang diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi, yang selanjutnya dikenal dengan istilah teknologi informasi. Mulai dari gambar-gambar yang tidak bermakna di dinding-dinding gua, peletakan tonggak sejarah dalam bentuk prasasti, sampai diperkenalkan dunia informasi yang dikenal dengan nama internet. Nah, internet yang kita pakai untuk belajar saat ini. Ya, anak-anak ustazah, itu berawal dari gambar-gambar yang bermakna yang dicoretkan di dinding-dinding gua. Ya, mungkin anak-anak ustazah sudah belajar tentang zaman prasejarah, ya. Nah, pada zaman prasejarah tersebut anak-anak ustazah, teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan manusia berfungsi sebagai sistem atau pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal. Nah, untuk menggambarkan informasi yang mereka peroleh
Mereka menggambarkannya di dinding-dinding gua tersebut. Atau apakah informasi itu tentang informasi berburu, apakah tentang binatang buruannya. Nah, semua mereka gambarkan di dinding gua. Kenapa di dinding gua? Karena di zaman prasejarah, anak-anak ustazah sudah pasti tahu bahwa manusia tinggal di gua-gua. Nah, mereka selalu menulis di gua itu jejak mereka, informasi mereka. Nah, ya anak-anak ustazah. Nah, pada masa tersebut manusia mulai mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka. Kemudian melukiskannya pada dinding gua tempat tinggalnya. Nah, komunikasi manusia pada zaman ini berupa suara dengusan atau mengucapkan isyarat tangan. Ya, anak-anak berarti belum berbahasa seperti kita. Mereka berkomunikasi berupa suara dengusan atau menggunakan isyarat tangan. Jadi belum mengenal kata-kata huruf A, I, B, C, D-nya belum mereka kenal. Nah, pada zaman sejarah barulah mulai diciptakan dan digunakan alat-alat untuk menghasilkan bunyi dan isyarat seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi tanda peringatan terhadap adanya bahaya. Nah, ini bentuk komunikasi pada zaman sejarah. Nah, perkembangan sistem informasi anak-anak ustazah itu tersaji dalam beberapa periode. Nah, untuk periode pertama, seperti anak ustazah lihat di sini, ada periode 3000 tahun sebelum Masehi. Nah, pada masa ini yang digunakan untuk berkomunikasi oleh bangsa Sumeria yaitu menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dengan piktografi sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini hanya mempunyai bentuk bunyi atau penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Ya, Ananda, jadi pada tahun 1300 sebelum Masehi, bangsa Sumeria sudah menggunakan simbol-simbol berbentuk piktografi. Nah, dari di sini mereka sudah bisa menggabungkan huruf-huruf tersebut sehingga menjadi kata atau kalimat atau bahasa. Ya, paham ya Ananda ya? Nah, pada periode kedua yaitu periode 2900 sebelum Masehi. Nah, pada periode ini bangsa Mesir kuno sudah menggunakan huruf hieroglif. Nah, hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian, akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Jadi sudah ada perkembangannya. Nah, pada masa yang ketiga yaitu tahun 1500 sebelum Masehi. Nah, manusia sudah mengenal, di masa ini manusia sudah mengenal membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Nah, serat papirus ini kemudian mereka olah menjadi kertas. Nah, kertas dari serat papirus ini menjadi media bagi mereka untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel. Ya, anak-anak ustazah ya, walaupun sebelum mereka sudah menggunakan lempengan tanah liat untuk dijadikan media informasi, namun penggunaan kertas dari serat papirus ini jauh lebih mudah. Ya, lebih mudah untuk mereka menggunakannya. Nah, pada masa yang keempat yaitu masa tahun 105 Masehi. Ini sudah termasuk Masehi ya Ananda ya. Nah, pada masa ini bangsa Cina sudah berhasil menemukan kertas. Kertasnya sama dengan kertas yang kita pakai pada masa sekarang. Nah, kertas ini pada masa ini terbuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Nah,
Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh atau dilumuri dengan tinta. Nah, sistem ini sekarang kita kenal dengan istilah sistem cap. Nah, ya Ananda ya. Jadi sampai saat ini sistem yang dipakai oleh bangsa Cina pada tahun itu masih kita pergunakan. Nah, itu tadi adalah masa-masa sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Jadi di masa 105 Masehi itu keadaannya sudah hampir sama dengan kita sekarang, cuman belum memakai pensil, pulpen atau ballpoint, namun mereka sudah menggunakan tinta dengan cara pemakaiannya yaitu dengan sistem cap. Nah, yang kedua kita masuk ke media penghantar komunikasi. Nah, untuk media penghantar komunikasi ini terbagi dari dua masa. Yang pertama kita akan mempelajari tentang media komunikasi masa lalu atau kuno. Nah, apa saja yang dipakai untuk media komunikasi masa lalu atau kuno ini? Nah, di sini anak-anak ustazah kita akan pelajari. Yang pertama dipakai di sini ada kentongan. Nah, mungkin anak-anak ustazah ada yang sudah pernah melihat alat-alat ini atau terbiasa melihat alat-alat ini ya. Anak-anak ustazah, ini namanya kentongan. Nah, di sini kentongan digunakan di Indonesia sudah sejak lama. Alat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Demak, Surakarta, Goa Talo dan Yogyakarta. Nah, kentongan ini berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. Tanda atau kode yang digunakan berbeda-beda. Nah, pukulannya itu tidak selalu sama ya Ananda. Misalnya akan ada informasi biar perkumpulan di balai desa, itu beda jenis ketukannya. Atau informasi ada bahaya, lain lagi jenis ketukannya. Jadi masyarakatnya sudah paham, oh ketukan yang begini, oh ini ada bahaya, mereka siap-siap gitu. Oh terus ada ketukan, oh ini kita harus berkumpul di balai desa atau di alun-alun mana gitu kan. Nah, mereka sudah mempersiapnya dan mereka sudah paham makna dari setiap kentongan, setiap pukulan pada kentongan tersebut. Nah, yang berikutnya dipakai pada masa zaman kuno adalah daun lontar. Nah, pada zaman yang sedikit lebih maju, manusia sudah mulai, ya Ananda ya, pada masa ini manusia sudah mulai mengenal bahasa tulisan dan media komunikasi. Jadi kegiatan surat menyurat di Indonesia juga sudah dimulai sejak masa Kerajaan Kutai, Tarumanagara, Majapahit, Sriwijaya dan Mataram. Nah, pada waktu itu surat menyurat hanya sebatas urusan antar kerajaan. Media yang dipakai di sini adalah daun lontar. Namun ada juga menggunakan kayu, bambu, tulang binatang, rotan dan lempengan batu yang dikenal dengan nama prasasti. Nah, daun lontar anak-anak ustazah dipakai sebagai bahan naskah. Dipakai di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Jadi tidak hanya untuk Indonesia. Jadi di Nusantara banyak ditemukan naskah lontar, diantaranya dari Jawa, Sunda, Bali, Madura, Lombok, dan Sulawesi Selatan. Dan kebetulan di Indonesia juga banyak terdapat pohon lontar. Namun dari setiap daerah bentuk lontarnya agak berbeda. Contoh, antara lontar Jawa dan Bali itu berbeda. Juga contoh lontar dari Sulawesi Selatan juga berbeda. Dia disambung-sambung sampai panjang dan digulung menyerupai bentuk kaset. Nah, ini contohnya Ananda ya, lebih menyerupai kayak kaset zaman dahulu sebelum ada DVD kan ada kaset tuh, lebih seperti ini. Namun isi kaset yang kita jumpai itu berwarna hitam, pita hitam. Nah, kira-kira daun lontar itu digulung seperti isi kaset tersebut. Nah, disinilah ditulis pesan-pesan gitu yang berfungsi untuk informasi. Ya, anak-anak ustazah ya, paham ya? Nah, yang ketiga yang digunakan adalah
lonceng yang digunakan di dalam teknologi informasi masa kuno. Yang digunakan adalah lonceng. Lonceng atau genta adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Bentuk lonceng biasanya menyerupai sebuah tabung dengan salah satu sisi yang terbuka dan bergema saat dipukul. Alat untuk memukul dapat berupa kayu atau besi. Ya, Ananda ya, lonceng pada umumnya dibuat dari logam. Nah, lonceng juga banyak digunakan dalam ini di dalam hal ritual ibadah. Nah, seiring perkembangannya teknologi informasi, pada masa modern ini lonceng sudah jarang digunakan. Namun ada beberapa tempat yang masih menggunakan untuk keperluan umum. Contohnya, ada beberapa sekolah yang menggunakan lonceng sebagai tanda pergantian jam pelajaran, jam istirahat atau jam masuk kelas, dan juga untuk pengumuman. Nah, anak-anak ustazah yang tidak tahu bentuk lonceng, inilah dia bentuk lonceng. Nah, di dalamnya ini kadang ada isinya, ini berbentuk cekung. Ini anak-anak ustazah ada isinya besi kecil. Nah, inilah nanti yang dipukul. Nah, seperti yang tadi kita bahas, pukulannya itu ada yang terbuat dari kayu, ada juga yang terbuat dari besi. Nah, baik anak-anak ustazah, kita masuk yang selanjutnya, yaitu yang bagian D adalah burung merpati. Merpati pos. Nah, mungkin anak-anak ustazah sudah sering mendengar merpati bisa dipakai untuk mengirim surat. Ternyata itu semua benar, dan itu dipakai pada zaman media komunikasi masa lalu atau kuno. Ya, Ananda ya. Merpati pos adalah burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Merpati merupakan salah satu jenis burung yang cukup pintar, memiliki daya ingat yang kuat, kemampuan navigasinya, dan memiliki naluri ilmiah yang dapat kembali ke sarang meskipun sudah pergi dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama. Nah, itu sifat-sifat dari merpati. Nah, sifat-sifat tersebut yang memungkinkan merpati digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan surat. Ya, anak-anak ustazah ya. Nah, yang E kita masuk ke prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Dalam pengertian modern di Indonesia, prasasti sering dikaitkan dengan tulisan di batu nisan atau di gedung, terutama pada saat peletakan batu pertama atau peresmian satu proyek pembangunan. Nah, ini masih banyak kita jumpakan ya anak-anak ustazah. Prasasti ini misalnya anak-anak ustazah lihat ada satu gedung yang dibangun, di situ diresmikan oleh Menteri Pendidikan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, atau diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara, ya kan, atau diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, ya. Itu kalau sekarang ada yang di atas batu, namun ada yang diukir di atas granit, ya anak-anak ustazah ya. Ini atas batu granit, batu juga sih, ya. Selanjutnya kita masuk ke yang F, yaitu trompet dari tanduk hewan. Nah, ini juga merupakan salah satu alat dalam komunikasi di masa kuno. Nah, dari bunyi trompet digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, trompet juga digunakan saat perang. Nah, yang paling banyak dipakai adalah saat perang untuk menandai perintah atau pergerakan musuh. Selanjutnya setelah trompet ada trompet keong. Mungkin kalau di dunia nyata kita sudah tidak jumpa yang seperti ini anak-anak ustazah, namun ada beberapa acara di televisi yang memakai trompet keong ini. Nah, trompet keong sejak dahulu telah dijadikan sebagai penanda perkumpulan atau terjadi satu peristiwa agar dapat berkumpul. Hingga saat ini trompet keong masih digunakan dalam acara adat, terutama di daerah pesisir. Nah, ternyata masih digunakan ya Ananda ya, di daerah pesisir untuk keperluan ritual adat. Nah, setelah trompet tadi ada asap. Ternyata asap juga bisa dipakai untuk
alat komunikasi. Nah, bagaimana cara pemakaiannya? Yaitu asap digunakan untuk mengirim berita, sinyal bahaya sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak di suatu tempat. Nah, biasanya asap ini digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia kepada teman ataupun lawan. Alat komunikasi ini biasa digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia kepada teman atau lawan. Nah, ini asap ya anak-anak ya. Nah, setelah itu ada serat papirus. Nah, serat papirus ini tadi pada zaman kapan dijumpai? Anak-anak ustazah masih ingat kan? Serat papirus ditemukan manusia pada tahun 500 sebelum Masehi, yaitu di sekitaran Sungai Nil, karena di sana banyak terdapat pohon papirus. Nah, serat papirus ini digunakan. Nah, serat ini dibuat dari serat pohon papirus. Nah, ini contoh seratnya. Ya, anak-anak ustazah ya. Setelah itu ada namanya piktografi. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa piktografi digunakan pada masa 3000 tahun sebelum Masehi di Sumeria. Nah, ini anak-anak ustazah, bentuk huruf piktografi itu seperti ini. Nah, ini ada manusia, ada kampaknya. Nah, seperti inilah cara penulisan huruf piktografi. Jadi, pada zaman itu dengan melihat tanda-tanda atau huruf-huruf ini, manusia sudah paham. Manusia di zaman itu sudah paham maksudnya apa. Mungkin kalau kita belum paham ya anak-anak ya, tidak paham mungkin ya, karena kita sudah memakai cara yang berbeda untuk berkomunikasi. Baik, itu tadi alat-alat komunikasi yang dipakai pada masa zaman kuno atau masa lalu. Nah, sekarang kita masuk ke media komunikasi modern. Nah, anak-anak ustazah yang perlu digarisbawahi bahwa sejarah perkembangan komunikasi tidak akan pernah bisa terlepas dari kemajuan teknologi dari dulu sampai sekarang. Jadi sejak tahun 1960-an hingga sekarang teknologi semakin berkembang sangat pesat. Berbagai media komunikasi yang diciptakan manusia dan penemuan media-media digital menjadikan segala aktivitas kehidupan berjalan semakin efektif dan efisien. Nah, beberapa contoh komunikasi modern adalah, ya anak-anak ustazah perhatikan, ada surat kabar atau koran. Nah, ini biasa kita jumpakan ya anak-anak ustazah ya, masih sering kita jumpai. Nah, surat kabar dikenal. Kapan terkenalnya? Itu pertama kali pada tahun 59 sebelum Masehi, pada masa Kekaisaran Romawi kuno. Saat ini surat kabar hanya berisi jurnal kegiatan sang kaisar. Nah, pada tahun 1605 surat kabar pertama kali terbit dalam bentuk cetakan oleh John Carlius bertajuk Relation. Nah, surat kabar adalah media cetak yang berisi berbagai informasi seperti sosial, budaya, hukum, politik, hiburan, teknologi, segala macam informasi terdapat di dalam surat kabar. Nah, bagi anak-anak ustazah yang suka membaca koran, nah akan tahu seperti apa ya yang ada di dalam koran, info-info apa saja yang terdapat di dalam koran tersebut. Setelah koran ada radio. Nah, penemuan radio diawali dan ditemukan gelombang radio oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Namun sekitar 10 tahun kemudian Guglielmo Marconi membuat radio pertama, tepatnya pada tahun 1897. Radio berfungsi sebagai alat komunikasi yang hanya terdengar suara saja. Siaran radio menyajikan informasi berita, musik, dan diskusi yang hanya bisa didengar saja. Nah, anak-anak ustazah yakin anak-anak ustazah sudah biasa mendengar radio dan bukan hal yang aneh. Setelah radio pada zaman modern ini ada namanya televisi. Nah, ketahuan kan siapa yang hobi menonton televisi?
Ada televisi. Televisi anak-anak ustazah adalah sebuah alat menangkap siaran suara dan bergambar. Nah, televisi berasal dari dua kata, yaitu tele dan artinya jauh, dan vision yang berarti tampak. Jadi televisi berarti melihat jarak jauh. Nah, televisi ditemukan pertama kali oleh Paul Nipkow pada tahun 1883. Nah, penemuan ini berawal dari ditemukannya cakram metal dalam bentuk logam kecil yang berputar dan memiliki banyak lubang. Nah, anak-anak ustazah, perkembangan televisi ini sangat cepat. Awalnya dimulai dengan televisi hitam putih, terus meningkat menjadi televisi berwarna, lanjut lagi televisi berukuran kecil sampai berukuran sangat besar, terus muncul lagi televisi berlayar cembung dan berlayar datang, dan yang tren saat ini adalah televisi LED dan televisi 3D. Nah, sangat cepat perkembangannya dari hitam putih, dari yang berawalnya hitam putih sekarang sudah LED dan 3D. Nah, dengan adanya televisi ini anak-anak ustazah, manusia akan lebih mudah menerima informasi dari seluruh dunia dan mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Nah, sekarang lagi siaran televisi bisa juga dinikmati melalui internet. Jadi mempermudah umat manusia di dalam hal informasi dan komunikasi. Setelah televisi anak-anak ustazah, ada yang namanya facsimile atau facsimile. Facsimile ini atau biasa dikenal dengan fax, berasal dari bahasa Latin, yaitu facsimile, yang berarti membuat salinan yang sama persis dengan aslinya. Mesin fax ini biasa disebut telekopier. Mesin fax adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang sangat serupa dengan aslinya. Jadi kita tinggal berbicara dengan mesin fax ini sudah terekam semua yang kita bicarakan. Persis seperti aslinya, tak ada potongan, tak ada pengeditan di situ ya, anak-anak ustazah ya. Itulah namanya facsimile. Nah, yang selanjutnya ada telepon. Nah, ini mungkin anti semua pernah tidak ya jumpa telepon yang seperti ini? Mungkin zaman-zaman anti SD ya, anak-anak ustazah ya. Karena zaman anti sekarang ini sudah handphone, tidak ada lagi orang memakai telepon seperti ini. Nah, telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pembicaraan melalui listrik. Nah, dengan telepon manusia dapat berkomunikasi secara lisan dengan seseorang yang terbentang jarak sangat jauh. Siapa penemu telepon? Yaitu Alexander Graham Bell. Ya, jadi dengan telepon ini kita tidak harus berjumpa, namun dengan jarak yang sangat jauh kita sudah bisa berkomunikasi. Ya, itu komunikasi zaman modern. Nah, selanjutnya ada handphone. Nah, inilah yang kita pakai untuk belajar sekarang, handphone. Dan hampir semua anak-anak ustazah memiliki handphone. Nah, ya anak-anak ustazah ya sudah tahu handphone. Nah, handphone dikenal sejak 3 April 1973. Nah, disebut juga dengan telepon genggam atau telepon seluler. Namun, handphone ini anak-anak ustazah, dia bisa mendatangkan manfaat yang baik untuk kita, namun juga bisa menjerumuskan kita ke lubang neraka. Tergantung kita ya anak-anak ustazah ya, tergantung pribadi masing-masing. Niatnya apa? Berniatlah untuk hal yang baik. Ingat, apapun yang anti lihat di handphone ini, Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Ya, anak-anak ustazah. Baik, hari ini kita setelah handphone ada handy talkie, dan selanjutnya ada komputer dan laptop.
Nah, komputer dan laptop, handy talkie ini sudah biasa dan ada di zaman kita, di zaman modern ini, dan anak-anak ustazah kayaknya tidak akan kesusahan untuk mencari tahunya. Nah, baiklah anak-anak ustazah, itulah materi kita di pertemuan hari ini. Seperti ustazah bilang tadi, tolonglah dicatat, diringkas mana yang anti harap perlu. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.